Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab Al-Itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga. Ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah itu cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi, Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja, nggak pernah tahajud. Itu masalah besar, itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya, masyhur. Wa ana muqtaridhatun, saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dlojorno, kalau Nabi mau sujud tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin, wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi, betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu, kira-kira. Ya sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru. Coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, jadi hadis itu ya unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu enggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab, pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu hal itu. Ternyata Nabi itu kebagi itu. Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar, tak tututi juga mau kuburan. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak, dibuntuti tok bar tenan. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknanya Quran itu mudah sekali. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya, benak Jumatan Par, Quran yang dinti, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah enggak. Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah,
Inna woha la yardu anil abdi idza akalal akla fa yahmaduhu 'alaiha aw yashruba syarba fa yahmaduhu 'alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau enggak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau enggak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu enggak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana coba? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lemes. Pak Rektor nggak makan lemes, apalagi Pak Onel nggak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus, Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya uang kritiknya mau sederhana. Karena ya pula to'am. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa-apa, karena tadi makannya itu tidak kayak sampai anak makan, banyak lahap, segala-galanya, udah gitu. Itu tidak setiap makan, ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim, kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana lemes. Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan tadi. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah enggak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang, malah repot lagi kalau seperti itu. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya, ketika dituhankan maksudnya, itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak saya. Meskipun saya di Rembang Betul kayak gede itu tetap biasa saya jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makanya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi enggak marung di KFC, enggak ada riwayatnya itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makanya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama. Seperti kita misalnya kiai atau pejabat. Makan saja enggak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia. Kalau enggak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dhaifa. Betapa manusia itu lemah. Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor enggak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anania. Bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama.
Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini, makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Ada. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil, yaitu merasa doif saat apa? Makan. Apa? Merasa doif saat makan. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajalnya gak mangan sedino. Lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini, andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati, mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi apa kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditompang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya hanya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja. Terus lemes, diobatno. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok. Kayaknya kelasnya kok nggak intelek gitu. Cara pandang nggak seperti itu. Paham ya? Jadi supaya lebih apa? Memahami Quran dan kamu akan lebih tasdik kepada Quran sebagai kalam Allah yang pegangan kita apa? Semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.